pintu surga bagi seorang istri adalah suami. Pintu surga bagi seorang istri adalah suami. Ya, di sini tugas seorang wanita berupaya sekuat tenaga untuk betul-betul mampu melayani seorang suami layaknya suami. Walaupun itu suami tidak soleh, bahkan walaupun suami itu statusnya kafir atau musyrik. Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sangat pantas untuk dijadikan sebagai qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau mewanti-wanti khususnya kepada kaum wanita untuk lebih berhati-hati kepada seorang suami. Sampai kalau buka niki nggih, perempuan itu enggak boleh ke masjid. Sekali lagi, perempuan enggak boleh i'tikaf ke masjid jika suaminya tidak mengizini. Kenapa? Karena keluarnya wanita dari rumah itu hukumnya enggak boleh kecuali dapat izin. Sedangkan perempuan ke masjid itu masuk hukum boleh, tapi dengan syarat. Boleh dengan syarat. Di antara syaratnya harus dapat ridhonya seorang suami. Jadi kalau ada seorang suami mengatakan ibu jangan ke masjid, maka ibu wajib nurut. Tidak boleh nopo membantah, tidak boleh nopo melanggar. Karena apa? Karena seorang istri harus taat kepada seorang suami selama seorang suami tersebut tidak melakukan yang namanya suatu kemaksiatan. Ya. Kemudian kita sebagai seorang suami harus betul-betul pandai-pandai untuk menjadikan diri kita sebagai seorang suami. Bagaimana caranya? Maka ikutilah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik untuk keluarga kalian, dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluarga kalian. Kalau contohake, Kanjeng Nabi niku Pak tidak pernah mencela makanan. Disuguhi nopo mawon, itu beliau nggak pernah mencela. Kalau beliau menginginkan, beliau makan. Kalau beliau tidak, beliau tinggalkan tanpa mencela. Ini satu saja mungkin bisa kita praktekkan. Awak dewi kadang-kadang pas weteng lesu, sambelnya kurang asin. Ya napa Pak? Gremeng napa mboten? Gremeng. Ojo ngaku wong soleh. Tahajudnya kentang, Qur'ane kentang, masalah kurang asin gremeng. Oh, sini uang. Kurang asin kayak uyah dewi. Kana la yaibu ta'am, beliau enggak pernah mencela makanan. Idza a'jabahu akala wa illa taraka. Kalau beliau senang beliau makan, kalau enggak beliau tinggalkan tanpa sedikit yang namanya mencela. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, kedua-duanya diperlukan dalam rumah tangganya untuk betul-betul belajar ilmu agama. Bagaimana istri menjadi seorang istri, bagaimana suami menjadi seorang suami. Makanya seorang suami harus mampu memberikan nafkah batin. Apa nafkah batin itu? Ilmu agama. Kalau tidak mampu, ajak ngaji.
Ajak nopo? Ngaji. Kadang-kadang problemnya ngeten. Bojo wedoke sregep ngaji, sing lanang ora. Ono neh lanange sregep ngaji wedoke yo gak bisa nyambung, iki jenenge konslet iki. Gak bisa nyambung. Kalau seandainya suami mampu menasihati, alhamdulillah. Tapi tidak semudah yang kita ingin, yang kita bayangkan. Makanya sekuat tenaga kita sebagai seorang suami harus betul-betul memberikan bekal berupa ilmu agama, dan seorang istri berusaha sekuat tenaga nyari izin, nyari restu dimanapun pengajian, kalau bisa hadir supados menjadi bekal dalam kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berkah, manfaat, amin amin ya rabbal alamin. Ada cerita unik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suami istri, suaminya diperintahkan oleh Rasul untuk perang. Lalu suaminya berpesan, hei istriku, jangan kemana-mana. Ini perintah. Setelah suaminya ini berperang sekian hari, lama-kelamaan ayahnya sakit. Tapi anaknya nggak bisa jenguk. Kenapa? Karena diperintahkan sama suaminya jangan keluar dari rumah. Zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada SMS dengan mudah. Kalau kirim surat beberapa bulan baru nyampe. Sampai orang tuanya meninggal dunia. Si fulana ini nggak bisa ngelayat jenazahnya. Bayangin walau. Kenapa nggak bisa menjenguk orang tuanya dan melayat orang tuanya yang meninggal dunia? Karena konsisten dengan perintah suaminya jangan keluar dari rumah. Setelah suaminya ini balik dari peperangan, lalu kemudian kedua-duanya sowan kepada Rasul menyampaikan tentang kejadian. Apa kata Rasul? Beruntung bapaknya, dosa-dosanya diampuninya karena kesolehan putrinya. Soleh apa? Karena taat kepada seorang laki-laki. Wallahu ta'ala alam.